seperti yang saya sebutkan tadi Pak, bahwa kita terlambat dalam melakukan inovasi produk. Salah satunya yaitu Munara. Munara dalam hal ini yang saya sebutkan tadi bagian dari klaster di Cibubur Tokyo itu sebenarnya kan sejak kepemilikan sudah pure, perizinan sudah punya kami. Cuman kami agak terlambat untuk melakukan launching, baru kami lakukan itu di akhir tahun. Nah itu kami akui bahwa agak terlambat melakukan inovasi produknya. Sehingga kalau misalnya kita lakukan di awal atau di tengah tahun itu mungkin bisa sudah bagus. Sedikit menambahkan, mungkin kenapa pertanyaan Bapak tadi secara gross profit margin itu bisa lebih tinggi daripada tahun kemarin. Perlu diingat Munara itu merupakan produk unit cluster komersil di mana harga itu bisa kita tentukan Kak. Nah, berbeda dengan subsidi di mana subsidi itu baru bisa PMK 60 itu berlaku di bulan September. Kenaikannya hanya 181 juta ya kan. Nah, itu sudah dipatok untuk harga itu. Jadi, itu sangat mempengaruhi margin kita, Pak. Nah, sedangkan untuk Munara karena komersil itu kita bisa menentukan ekspor untuk seberapa bottom line untuk penentuan gross profit marginnya. Demikian Pak. Yang kedua itu tentang properti kan banyak juga yang kurang berkembang, ini kelihatan luar biasa bagusnya gitu. Kenapa gitu? Properti kita dibandingkan dengan yang lain gitu. Keunggulan dari properti ini dengan kompetitor yang lain. Memang salah satunya juga itu adalah bahwa kita melakukan agak terlambat dalam sisi pembangunan produk. Ya, jadi ada perlambatan terhadap pembangunan di lapangan. Dia tahun ini capek yang disediakan berapa? Capek. Belanja modal. Capek kita tahun ini Pak, kita itu memang sekarang ini sudah tahap ilok ya Pak Adi untuk di Bekasi 8,8 hektar. Nah kalau untuk di setiap tahun kita itu memang kalau untuk yang di Cito, Cibungbulan itu memang kita terus berkembang Pak. Setiap tahun itu kita tahun kemarin 2022 itu kurang lebih 4,6 hektar. Tahun ini ya mungkin karena pencapaian kita juga memang tidak seperti yang jadi cuma 1 hektar kita bisa melakukan pengembangan. Nah, jadi setiap tahun kita pasti ekspansi khusus untuk Cito. Nah, untuk produk-produk lain itu ada di Pak Ahmad Jadi untuk pengembangannya mungkin bisa ditambahkan. Ya, oke. Mungkin untuk terkait dengan produk tadi posisinya kenapa kami bisa agak sedikit lebih baik dibandingkan sektor yang lain tentunya karena kami coba menyerap apa yang biasa disajikan di perkotaan. Nah, kami bawa ke daerah karena kan memang mungkin kalau untuk rumah kami ini kan masuknya sebetulnya sudah kategori daerah. Tapi secara model kemudian inovasi produknya itu betul-betul bisa memberikan sesuatu yang baru di wilayah tersebut. Nah, walaupun mungkin di wilayah pusat perkotaan itu menjadi sesuatu yang biasa. Itu yang menjadi sesuatu yang berbeda dan mungkin harapan kami juga di lokasi yang baru nanti kami menyajikan untuk yang subsidi ini juga dengan new produknya, artinya secara spesifikasi, secara model itu akan kami sajikan berbeda pula. Itu teknik apa yang dilakukan terhadap penjualan supaya bisa meningkat? Kalau secara teknik sebetulnya hampir sama saja Pak, cuman memang masyarakat kita ini kan lebih dominan kepada sesuatu yang baru, istilahnya itu senang ya. Nah, itu ada sesuatu yang baru mereka selalu senang dan secara fungsi memang itu akan lebih baik. Nah, contoh misalnya kami tidak pernah menurunkan selling Pak, artinya ketinggian dari pasar itu kami tidak pernah turunkan walaupun secara komposisi perhitungan keteknikan itu sebetulnya cukup memakan harga pokok, tapi kami tetap pertahankan itu karena itu juga memberikan nilai tambah bagi konsumen. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit bahwa kalau misalnya memang diferensiasinya kami dengan produk sejenis yang di dekat lokasi tersebut, kalau Bapak bisa lihat masuk di Cibubur Hill itu memang walaupun dia subsidi tapi kita treatment itu dia seperti komersil. Kita buat berklaster-klaster dengan gate. Kalau misalnya kita bandingkan dengan kompetitor yang lain hanya membuat kotak-kotak masuk kemudian tidak ada fasilitas di dalamnya. Kami setiap klaster ada fasilitas minimal di musola. Kemudian ya klaster terbaru kami Citarum itu bahkan ada gate di depannya, layaknya seperti perumahan yang komersil. Nah, non subsidi.
itu membuat kami itu tidak bisa seperti misalnya komputer lain bahwa tanpa uang muka, tapi tetap mempertahankan produk juga dengan tidak bisa membanting harga sedemikian rupa gitu. Karena itu juga nanti kaitannya dengan NPL dari calon konsumen. Kalau misalnya kita bilang bahwa ya udah 1 juta ini semuanya beres semuanya, kalau kita nggak bisa seperti itu Pak. Karena kalau misalnya kita menerima saja tanpa ada salinan yang ketat juga, nanti itu ada yang namanya NPL diperbankan kan. Nah, itu nanti kita juga yang terikut-ikut dari sisi developer. Itu mungkin. Ada yang mau ditambahkan lagi? Ada? Iya. Ada lagi yang mau disampaikan? Nah, ini kan terkait gini, kan kemarin di BTN kan itu semua kan tanda tangan ya dikumpul, itu berarti laris benar ya rumahnya gitu. Di BTN tanda tangan itu. akad KPR. Ya, Itu kita 2022 Pak, dulu kita akad pasar. Iya, tapi maksudnya memang kan di Bapak tanya dibanding dengan tahun lalu yang kita mengalami penurunan gitu loh. Karena kan seiring dengan lokasi Cibungbuan tersebut, mungkin Cito ini, lokasi ini dijadikan semacam ikon, sehingga wajarlah kalau misalnya banyak follower-follower yang ikut datang di situ. Nah, sehingga bagusnya sih adalah bahwa daerah tersebut tumbuh, ya kan? Kemudian Bapak bisa lihat itu imigrasi info-nya itu sudah sangat padat. Nah, cuman kita itu tidak mau merubah identitas. Ya udah, kalau misalnya memang orang hanya istilah kata dengan sekian hektar kemudian membangun kotak-kotak semua subsidi, kita tetap mempertahankan sini kita. Karena banyak sekali orang mengidentifikasi bahkan mengira bahwa Cibungan Town Hill itu bukan rumah subsidi tapi rumah komersil. Bayangkan dengan 43 meter di depan, dengan ada Cito Food Festival, 2 jalur dan sebagainya. Padahal di dalamnya kita memang rumah subsidi, tapi dengan tidak seperti yang tadi spesifikasi tes teknisnya tetap kita pertahankan. Ini yang mungkin. Kelebihannya kayak elit gitu ya. Ada Iya, elitnya. Pak. Pintar juga. Iya. Subsidi rasa komersil. Iya. Mungkin ada sedikit yang perlu saya tambahkan ya Pak ya. Iya. Jadi perumahan Cito itu mungkin anomali perumahan lainnya. Kenapa saya bilang begitu? Bapak bisa lihat sendiri, tidak gampang menyatukan dalam satu kawasan rumah menengah bawah dengan rumah komersil. Tidak gampang, Pak. Kenapa? Satu, kalau kita bicara rumah komersil, kalau kita mau banyak pasosnya, fasilitas sosial lainnya, fasilitas umum lainnya, pasti HPP tergerus, susah dapat margin, kan begitu. Di sisi lain, kalau kita padukan, kadang-kadang ada, tidak bisa menjadi daya tarik bagi komersil masuk, kan seperti itu. Tetapi alhamdulillah sudah kurang lebih 9 tahun kita ada di sana. Memang berawal dari subsidi, tapi kita bisa nge-mix, kita bisa padukan. Jadi sehingga semakin tidak ada jeda antara orang menengah dan orang atas, orang yang beruang dengan yang tidak terlalu banyak uang. Bisa kita mix kok, malah jadi solid gitu. Jadi mereka saling nyatu gitu di dalam satu kawasan kita. Ini nggak gampang. Ya, luar biasa. Memang kita akui dari banyak properti yang kita ikutin ya, ini yang luar biasa saja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa tersampaikan ya Pak ya. Nah, kenapa bisa menjadi role model? Kita banyak jadi model Pak, kalau Bapak mau tahu informasi. Dari Bank BTN sendiri, pada saat pelatihan untuk penilaian properti dan lain-lain, yang jadi rujukan kami Pak, PUPR kami dijadikan rujukan. Artinya begini, ini rumah subsidi beneran, silahkan cek harganya, silahkan di cross check satu-satu pembelinya apa benar subsidi. Karena kan harga rumah subsidi sudah pasti Pak, maksimal harganya diatur, luas lahannya diatur, harga luas bangunannya pun diatur, kan begitu. Contoh, tidak boleh lebih tanahnya dari 200 meter, 60 sampai dengan 200 meter itu subsidi. Harga mengikuti aturan pemerintah hari ini tidak lebih dari 181. Januari 2024 tidak lebih dari 185. Sudah diatur. Ya kan? Tipe bangunan tidak lebih dari tipe 36. Itu sudah diatur. Nah, kami bisa menyelaraskan itu gitu loh. Sehingga ini bisa nge-mix,
Bapak bisa lihat nanti. Jadi jangan heran, rumah subsidi kok pakai Alphard? Enggak Pak, dia mungkin tuh yang komersil kan gitu. Tapi jadi satu bagian gitu lah. Jadi keluarga besar mereka. Nah seperti Bapak lihat hari ini kami pakai apa? Kami pakai baju apa? Baju adat. Baju adat macam-macam. Dengan berbeda-beda. ragam. Ya kan? Hari ini tahun politik Pak. Ya. Tahun politik tuh agak sedikit panas. Nah banyak beda pendapat. Banyak saya dengar suami istri beda pilihan, ribut. Ya kan? Di kita Pak, bukan tidak ada beda pilihan, banyak. Ada yang pilih satu, ada pilih dua, ada yang pilih tiga. Tapi sekali lagi tetap dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang mungkin kami mau messagekan ya Pak ya. Messagekan ke Indonesia bahwasanya silakan berbeda pilihan, silakan berbeda suku, silakan berbeda agama. Tolong jaga kerukunan. Itu aja sebenarnya. Yuk sama-sama tetap dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kami selaku pelaku usaha kan tentunya sangat menginginkan iklim yang kondusif, Iya. ya kan? Dengan iklim yang kondusif kita lebih bebas berusaha, kemudian kita bisa berusaha sehingga bisa berkontribusi untuk pemerintah. Ya, itu mungkin sih. Masih ada? Masih ada satu tentang harga saham di 50. Iya. Nah, ada rencana buyback atau gimana? Kan murah benar itu. Kan kelihatan masa depannya cemerlang. Jadi begini Pak. Nah, Sedikit saya informasikan saja. ya. Ini kalau bicara harga saham, ini respon pasar. Tapi sedikit saya informasikan. Strateginya TPG itu semakin meningkatkan revenue dari sewa. Jadi justru mereka menahan aset. Tidak semuanya barang dagangan mereka jual. Contoh, ruko-ruko yang ada di lokasi itu dijual tidak ada. Justru disewakan dan itu penuh semua. Kemudian ada fasilitas pendukung di depan yang hampir 5.000 meter persegi itu juga sama. Semua disewakan. Bahkan mereka ada persewaan untuk UMKM, Pak. Jadi ada kuliner-kuliner yang kemampuan masyarakat di bawah, mereka bisa ikut berusaha di situ. Kita siapkan tempatnya. Nah, ini tadinya tidak penuh, sekarang semakin penuh. Bahkan kita sudah dapat pesanan lagi Pak. Jadi dalam waktu dekat TPG akan membangun lagi 8 ruko baru untuk disewakan. Nah ini sebenarnya harus menahan laba mereka. Tapi secara aset dia bertumbuh. Dan jangan lupa ada pertumbuhan dari sisi pendapatan recurring income sewa yang akan didapatkan setiap tahun dan bertambah sesuai kenaikan harga. Ini harusnya dilihat. Jadi kalau bicara sekarang harga murah, justru mula sekarang beli. Ya. Kenapa? Asetnya nambah terus Pak. Jadi kan kalau bicara nilai, coba dilihat. Asetnya bertambah, kan kelihatan labanya, equity-nya nambah Pak. Utang lihat, utang turun. Makanya itu Pak, borong itu saham. Murah, itu bisa untung berlipat-lipat malah. Kan nanti dibilang tidak ikut mengajak masyarakat memiliki. Kan boleh aja Pak. Itu kan boleh sah aja pilih pasar. Nggak ada larangan, Pak. Betul. Nggak bisa. Ada rencana buyback? Buyback saham ada rencana? Belum ya. dekat belum ada. Ya cukup Ya, kali ya. ya. Oke, Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ya.